Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Basri, yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rian. Di sini telah hadir peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Sigi, yaitu Pak David Ribudi. Jadi Pak David di sini adalah peserta kita yang ke-8 yang akan mempresentasikan hasil aktualisasinya selama sebulan ini. Untuk itu saya langsung saja persilakan Pak David untuk mempresentasikan hasil aktualisasinya. Kami berikan waktu 10 menit. Silakan Pak David. Baik, terima kasih Ibu. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SPP MSI selaku penguji, Ibu Dr. Astina SPD MPD sebagai Ibu Coach, dan Bapak Basri SPD selaku mentor yang berkenan hadir dalam seminar aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Izinkan saya memaparkan hasil aktualisasi saya. Isu yang saya angkat dalam aktualisasi ini adalah kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam kegiatan pembelajaran di SMP Satap Negeri 18 Sigi. Dari isu tersebut, saya mengangkat sebuah gagasan, yaitu upaya peningkatan manfaat perpustakaan melalui revitalisasi di SMP Satap Negeri 18 Sigi. Untuk mengatasi isu tersebut, saya melaksanakan ada 6 kegiatan yang saya rencanakan dan ini telah saya laksanakan semuanya. Di kegiatan pertama saya, yaitu persiapan pelaksanaan, ada tahapan konsultasi dengan mentor di mana saya berkonsultasi sekaligus meminta persetujuan dan juga arahan dari kepala sekolah. Hasilnya bahwa kegiatan saya disetujui dan ada beberapa masukan. Di tahapan yang kedua, saya berkoordinasi dengan teman-teman sejawat saya, teman guru saya, untuk mendapatkan dukungan dan sinergi. Dari kegiatan ini juga teman-teman guru semuanya menyetujui kegiatan yang akan saya laksanakan. Jika saya tidak jika nilai dasar PNS tidak dilaksanakan, dampaknya bahwa kegiatan saya ini tidak akan dapat berjalan dengan baik karena kurangnya dukungan dari teman guru. Nah, di kegiatan yang kedua, saya itu melakukan revitalisasi perpustakaan. Tahapan yang pertama, saya membersihkan ruang perpustakaan, di mana saya membersihkan ruang perpustakaan, buku hingga rak-raknya, dan juga saya dibantu oleh beberapa guru kami membuat pembatas antar ruang perpustakaan dan juga ruang UKS. Di tahapan yang kedua, saya mengelompokkan dan mendata buku yang ada. Setelah buku tersebut dibersihkan, di mana selanjutnya saya mengelompokkan berdasarkan jenis, judulnya dan tahun terbitnya, dan setelah itu saya mendata. Dengan outputnya, hasilnya bahwa ada daftar buku atau database buku yang ada di perpustakaan, di mana hasilnya bahwa buku di perpustakaan berjumlah 744 eksemplar dengan terdiri dari 89 judul dengan terdiri dari jenis buku pelajaran, buku fiksi, dan buku non-fiksi, dan juga ensiklopedia. Tahapan ketiga, setelah terdatanya buku, saya menata buku-buku tersebut di rak. Selain menata buku tersebut, saya memberi penanda setiap rak sehingga memudahkan siswa nanti untuk mencari buku yang mereka inginkan. Dan juga saya di sini menata meja baca yang akan digunakan oleh siswa nantinya. Kegiatan yang ketiga, saya membuat slogan edukatif. Dalam membuat slogan edukatif ini, saya menggunakan aplikasi Canva agar desain yang akan saya hasilkan ini terlihat menarik untuk siswa lihat dan baca nantinya.
Jika nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan, bahwa desain yang akan saya hasilkan ini bahwa akan nanti monoton dan membuat siswa tidak tertarik. Setelah desainnya tersedia, saya mencetak slogan edukatif. Dalam mencetak ini, saya dalam proses tahapan ini, saya mencetaknya di Wijaya Advertising, Jalan Setiabudi. Jika nilai dasar PNS saya tidak terapkan, bahwa terjadi pemborosan biaya dalam mencetak tersebut dan hanya bergantung pada orang lain dalam melaksanakan kegiatan ini. Setelah slogannya tercetak, selanjutnya saya memasang slogan tersebut di ruang perpustakaan. Jika saya tidak menerapkan nilai dasar PNS, bahwa slogan yang saya akan pasang itu terlihat akan asal-asalan dan tidak maksimal, sehingga nanti akan mudah terlepas nantinya. Di kegiatan yang keempat, saya membuat kartu perpustakaan. Tahapan yang pertama, saya menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya siapkan di sini ada printer, gunting, kertas, plastik jilid, plastik laminating, kertas jilid, dan juga aplikasi pembuat kartu perpustakaan. Aplikasi pembuatan kartu ini aplikasinya berbasis Excel. Setelah saya menyiapkan alat dan bahan, saya masuk dalam tahapan membuat kartu perpustakaan. Di tahapan ini saya menginput biodata siswa, data-data siswa dari nama, tempat tanggal lahir, kelas dengan alamatnya mereka. Lalu saya mencetak dan juga tidak lupa melaminating setiap kartu perpustakaan yang telah tercetak tersebut, agar nanti kartu perpustakaan yang dihasilkan nanti tidak mudah rusak. Setelah kartunya tersedia, saya membagikan kartu perpustakaan tersebut kepada semua siswa tanpa memandang satu orang pun atau berlaku secara adil. Kegiatan yang kelima, saya melakukan kunjungan wajib. Di tahapan yang pertama, saya membuat jadwalnya kunjungan wajib tersebut, di mana setiap kelas dalam seminggu mendapatkan waktu atau mendapatkan kesempatan 2 kali berkunjung ke perpustakaan. Dan di jadwal ini juga telah disetujui dan diketahui oleh pimpinan selaku mentor saya. Setelah jadwalnya tersedia, saya mensosialisasikan jadwal tersebut kepada siswa. Dalam mensosialisasikan tersebut, saya menjelaskan bahwa selain sesuai jadwal, jika mereka ingin mengunjungi perpustakaan di luar dari jadwal, itu sangat dipersilakan. Dan juga jika mereka ada guru yang tidak masuk atau guru yang tidak dapat hadir, mereka diwajibkan juga mengunjungi perpustakaan untuk dapat belajar secara mandiri. Di tahapan yang ketiga, itu melaksanakan kunjungan wajib. Setelah mereka mengetahui jadwalnya, para siswa tersebut sudah saya membantu siswa untuk melaksanakan kunjungan wajib tersebut sesuai jadwal yang telah disosialisasikan. Di kegiatan yang kegiatan terakhir saya yaitu evaluasi kegiatan. Di tahapan yang pertama, saya membuat daftar kunjungan, di mana membuat daftar kunjungan ini saya tujukan untuk mengetahui berapa banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Selain dari membuat daftar kunjungan, saya juga membuat kartu kontrol membaca mereka. Jadi kita dapat mengetahui buku yang mereka baca jika mereka berkunjung ke dalam perpustakaan tersebut. Di tahapan yang kedua, saya membuat angket, di mana membuat angket ini bahwa saya ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan mereka yang pemanfaatan perpustakaan tersebut. Dalam pembuatan angket ini, saya membuat angketnya bersifat terbuka, artinya mereka dapat dengan leluasa menjawabkan atau mengutarakan pendapat mereka mengenai perpustakaan yang telah saya revitalisasi. Setelah angketnya tersedia, saya membagikan angket tersebut kepada siswa pada saat mereka berkunjung ke perpustakaan. Jadi, sebelum mereka menjawab angket yang telah saya bagikan, saya juga menjelaskan kepada siswa bagaimana apa maksud dari setiap angket tersebut atau setiap pertanyaan dari angket yang ada. Di tahapan yang terakhir saya, yaitu saya melaporkan hasil angket dan juga hasil kegiatan selama ini kepada pimpinan. Jadi, saya melaporkan kepada pimpinan selama kegiatan saya dan juga ada masukan atau harapan dari siswa agar untuk menambah buku-buku bacaan
buku bacaan di perpustakaan tersebut. Ini adalah kondisi perpustakaan sebelum saya revitalisasi, di mana ada beberapa barang yang tidak seharusnya berada di ruang perpustakaan, seperti tempat tidur UKS, peralatan-peralatan olahraga yang bukan seharusnya tempatnya berada di ruang UKS, di ruang perpustakaan. Ini adalah kondisi perpustakaan yang telah saya revitalisasi dan telah dimanfaatkan, di mana selain itu saya juga menambahkan beberapa stiker agar menarik siswa untuk dan membuat nyaman mereka datang berkunjung ke perpustakaan dan memanfaatkannya. Kesimpulan dari kegiatan saya bahwa kegiatan yang telah dirancang pada aktualisasi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS. Yang kedua, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai aneka dalam meningkatkan manfaat perpustakaan melalui revitalisasi, maka perpustakaan di SMP Satap Negeri 18 dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan efektif sebagai sumber pembelajaran siswa. Ini dibuktikan dengan antusiasme, ini diindikasikan dengan antusiasme siswa yang sangat baik dan meningkat. Di kesimpulan yang ketiga, bahwa kegiatan aktualisasi ini juga mampu menjadi perwujudan nilai aneka di lingkungan tempat kerja saya sebagai solusi peningkatan integritas terhadap pekerjaan. Dengan demikian, terdapat perubahan sikap, budaya, dan perilaku kerja PNS, khususnya guru sebagai tenaga pendidik. Yang terakhir, melalui kegiatan aktualisasi ini juga berkontribusi untuk mencapainya visi misi pemerintah Kabupaten Sigi. Adapun rencana tindak lanjut, bagi guru dapat memanfaatkan dengan maksimal perpustakaan yang telah direvitalisasi dalam proses pembelajaran ke depannya. Khususnya pembelajaran ke depannya, rencananya pembelajaran ke depannya yaitu pembelajaran tatap muka secara terbatas. Lalu yang kedua, bagi sekolah dapat melanjutkan jadwal kunjungan wajib yang telah ada, lalu melengkapi struktur organisasi keperpustakaan, dan juga dapat menyurat ke perpustakaan daerah untuk dapat membantu untuk menambah buku sebagai guna menambah referensi perpustakaan di SMP Satap Negeri 18 Sigi. Demikian pemaparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Aspina. Baik, terima kasih banyak Pak David telah mempresentasikan hasil aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor. Tadi Bapak Mentor pas dilihat kondisi sebelum dan kondisi sesudah senyum. Senyum tanda puas, kayaknya tandanya puas dia lihat hasil perbedaan kondisi before and after-nya perpustakaan. Silakan Pak Mentor, Pak Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, SPP MSI selaku penguji, Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku pembimbing, dan Ibu host sebagai pembawa acara. Alhamdulillah, selama proses aktualisasi ini sangat-sangat bagus. Kami sangat memberikan support kepada guru-guru kami, yaitu ada 4 orang guru yang masuk di sekolah kami, sangat-sangat membantu. Bahwa apa yang dikatakan Pak David tadi sangat-sangat benar itu. Sehingga perpustakaan, karena kami awalnya saya selaku pembina di sekolah di atas, yaitu sendiri pertama, dan awalnya kedua ada guru yang masuk bahasa Inggris baru. Beliau berempat ini sangat membantu kami, yaitu bisa menata sekolah tersebut sehingga siswa kami bisa belajar dengan bagus. Yaitu selama proses aktualisasi ini, minat siswa itu saya lihat lumayan bagus ya dari awalnya, karena perpustakaan sudah bisa tertata bagus, walaupun kami itu memang belum ada gedung perpustakaan sendiri, karena ada 2 gedung yang tidak dimanfaatkan selama ini. Maka adanya guru baru ini ya selaku CPNS, mudah-mudahan nanti ini sudah bisa sebagai PNS murni. Nah, ada itu kami manfaatkan bahagi 2, yaitu kita ambil ruang perpustakaan satu laboratorium.
karena kami tidak punya gedung yang ada di sana. Nah, cuma ruang belajar saja, maka karena ruang belajar itu ada 5 KBM, itu ruang KBM, maka kita sementara yang digunakan untuk pembelajaran itu hanya 3, karena hanya terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 9, kelas 3 atau kelas 9. Jadi 2 ruangan itu kita gunakan sebagai perpustakaan dan laboratorium. Selama proses ini Pak David ini sangat antusias ya, membimbing anak-anak, membenahi perpustakaan sehingga yang tadinya itu berantakan, ya apa yang dia bilang Pak David yang dia foto itu memang betul itu Bu. Saya akui, saya sebagai penanggung jawab di atas itu, di atas gunung, mereka ini sangat semangat. Jadi sangat semangat sampai bisa tidur di atas selama proses aktualisasi ini 4 orang, 4 orang, ya. Sehingga kami juga memberi semangat, kita juga semangat untuk mendukung beliau 4 orang, ya. Jadi adanya gerakan mereka ini, ya, sebagai guru baru, mudah-mudahan seterusnya Bu, ya, tidak berhenti sampai di di CPNS saja, ya, untuk memperoleh PNS-nya. Mudah-mudahan seterusnya, dan mudah-mudahan Ibu bisa menspor mereka, ya, jangan stop sampai di sini, ya. Jadi karena saya sangat berbangga untuk beliau-beliau ini, karena sangat membantu saya sehingga minat baca anak-anak yang tadinya barangkali cuma sekian persen sekarang meningkat, melonjak bagus. Jadi Ibu dia sendiri pada saat itu proses pembelajaran itu karena adanya pandemi ini, ya anak-anak datang, kami biar tidak ya mereka datang sendirinya, walaupun jalan itu sangat-sangat ya sulit untuk ditempuh, apalagi dengan jalan kaki. Beliau anak-anak itu jalan kaki, kasihan ya, bersusah payah untuk membantu guru-gurunya yang baru ini, ya. Jadi kami sangat support mereka sehingga saya katakan apa yang kau butuhkan kasih tahu, ya, nanti saya kasih tahu bendahara beli ini, ya, supaya mereka semangat, ya. Jadi barangkali mudah-mudahan adanya aktualisasi ini tidak berhenti sampai di sini, mereka bisa disemangati terus, ya, supaya jangan nanti beberapa tahun kemudian sudah putus semangat, ya. Saya tidak harapkan itu. Mudah-mudahan barangkali saya sudah tidak ada di sana, beliau masih ada, saya terus sport mereka bahwa jangan stop sampai di sini, usahakan terus kembangkan itu ilmu, ya. Barangkali itu saja penyampaian saya Bu, memberikan sport saya punya guru-guru ini, makanya saya kasih tahu apa yang kamu butuhkan silakan kasih sampai dengan saya, karena jangan terkendala cuma materi mau yang dibeli tidak ada, ya kasih tahu saya apa kita, karena dana bos kita sangat-sangat kecil, karena sesuai dengan jumlah siswa, alhamdulillah tidak lagi tergantung jumlah siswa, yaitu siswa di bawah 50 tetap dihitung 60, ya itu. Jadi alhamdulillah kami sekarang ya bisa membantu itu adanya aturan itu, karena kemarin berdasarkan jumlah siswa ya kami jumlah siswa hanya 50, jadi sekian saja dikelola dalam tiap 3 tahunnya triwulan itu, ya. Jadi saya sampaikan walaupun dana yang sekian kita bisa meminimalisasi bagaimana digunakan dengan baik untuk keperluan sekolah, ya begitu Bu. Barangkali itu saja saya punya sport bagi mereka, sangat-sangat baik. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor. Jadi insya Allah Pak Mentor, harapan Pak Mentor itu juga adalah harapan kami semua di sini di BPSDM. Kami sebagai penyelenggara diklat sangat mengharapkan bahwa ini adalah langkah awal. Jadi langkah awal pembekalan bagi teman-teman peserta Latsar bahwa mereka harus mampu melihat isu-isu prioritas yang berkenaan dengan tugas fungsi mereka, kewenangan yang mereka punya, untuk selalu melihat apa sih permasalahan yang berkaitan dengan tugas fungsi mereka, sehingga mereka terus akan berkarya, terus akan berinovasi, terus akan berkreasi,
sehingga nanti guru-guru kita ini bisa memberikan yang terbaik lah bagi Pemda, khususnya Pemda Sigi. Dan saya kira harapan Bapak akan terwujud, Pak, insya Allah. Ya, karena anak-anak ini dilatih sedemikian rupa menjadikan mereka orang-orang hebat nantinya. Saya kira terima kasih banyak sekali lagi Pak Mentor sudah banyak memberikan dukungan kepada peserta Latsar yang menjadi menti Bapak. Terima kasih sekali lagi dukungannya. Untuk itu selanjutnya kami silakan kepada Bapak penguji. Pak Rian, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dr. Raspina sebagai coach, yang kami hormati Pak Basri sebagai mentor. Jadi di balik peserta yang hebat sebenarnya ada mentor yang hebat dan coach yang luar biasa. Jadi selain kalau coachnya sudah teruji, beliau di BPSDM, tapi hari ini saya juga menemukan mentor yang luar biasa. Dukungan dari mentor saya kira merupakan bagian dari keberhasilan Pak David, karena tidak banyak mentor yang seperti begini. Ada mentor, tadi kita temukan mentor yang luar biasa protesnya, ini kok seperti begini Pak. Akhirnya coachnya yang naik darah. Tapi melihat kondisi seperti ini, saya juga agak saya kira jadi lebih baik, sekolah ke depan lebih baik. Ada Pak Mentor di sini, ada Pak David dan teman-teman peserta Latsar yang seperti disampaikan oleh Ibu Coach tadi. Ini mudah-mudahan menjadi lebih baik karena mereka diajarkan bagaimana menganalisis isu, kemudian membuatnya dalam sebuah kegiatan kreatif, kemudian mengeksekusinya di lapangan sampai dengan hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor, sudah sangat membantu. Apalagi tadi saya dengar kalau ada permasalahan mengenai biaya, langsung hubungi bendahara. Ini dukungan yang luar biasa saya kira dari Pak Mentor. Kemudian saya lanjutkan ke Pak David. Pak David punya laporan ini saya kira luar biasa, bagus sekali, sangat sistematis dibuat, kemudian menyajikan. Kan kalau kegiatan bisa dibuktikan lewat foto-foto, tapi kalau umpamanya nilai agak susah dibuktikan. Tetapi Bapak sudah menarasikan dengan baik di laporan pada saat kapan nilai itu muncul. Pada saat menghadap mentor, muncul nilai A, B, C, dan seterusnya. Itu sudah dinarasikan dengan baik. Kemudian dengan pembuktian-pembuktian, saya kira cukup lengkap semuanya pembuktian. Semua dari kegiatan satu tahapannya itu dimuat di dalam lampiran. Hanya ada mungkin ketambahan di kesimpulan. Di kesimpulan bagus sekali sudah dibuat poin per poin, sangat bagus sekali, sangat sistematis. Hanya saja mungkin mengenai bahasa seperti nilai aneka. Saya kira bukan nilai aneka, tetapi nilai-nilai dasar PNS. Sebagaimana judul kita, melalui mata diklat aneka, seperti itu, akuntabilitas sampai dengan anti korupsi. Jadi tidak ada lagi penggunaan bahasa nilai-nilai aneka. Kemudian yang terpenting untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, RTL, rencana tindak lanjut. Kenapa ini menjadi penting? Supaya apa yang kita lakukan hari ini bukan menjadi bagian formalitas, bukan menjadi penggugur kewajiban. Jadi apa yang akan kita lakukan lagi ke depan? Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu biasanya dicirikan dengan dua. Yang pertama dia harus konkret, kemudian dia harus terukur. Kapan mau dia dilakukan? Seperti itu. Poin 2-nya bagus sekali. Mau bikin, hanya saja kalimatnya yang mau dikonkretkan, mau kita operasionalkan kalimatnya. Nanti mau buat surat untuk minta buku di perpustakaan daerah. Langsung seperti itu. Langsung kita konkretkan dia. Jadi tidak perlu bertel-tel nanti melalui ini tugas sekolah. Tidak, itu akan menjadi rencana tindak lanjutnya kita. Bapak lah yang akan urus. Untuk itemnya tambah lagi 2 atau 3. Tambah lagi menjadi 3 poin. Apalagi yang akan kita lakukan ke depan. Yang paling tahu itu Pak David. Atau mungkin karena ini di sekolah, Bapak mau bikin metode terbaru, metode pembelajaran terbaru, atau media pembelajaran apa gitu. Jadi harus konkret dia yang akan kita terapkan. Apalagi ini kan mau ajaran baru sudah.
Seperti itu untuk rencana tindak lanjut. Saya kira hanya itu saja perbaikan dari semua keseluruhan laporannya. Ini keren-keren, bagus-bagus, sudah diceritakan secara sistematis mengenai kegiatan, kapan nilai itu muncul, kemudian begitu dengan pembuktiannya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Terakhir kami ingin menyampaikan kepada David, akhir dari aktualisasi ini adalah aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya bukan di sini, tapi nanti di sekolah. Yang kita lakukan kurang lebih dari 3 bulan ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu. Kemudian latihan untuk membuat kegiatan untuk menyelesaikan isu, mengeksekusinya di lapangan, sampai dengan hari ini mempertanggungjawabkannya. Jadi ini hanya bagian dari latihan. Nanti kembali lagi ke Pak Mentor, bikin lagi sesuatu yang baru lagi. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji. Pak David, ada tadi beberapa tambahan ya, silakan nanti ditambahkan lagi ke dalam laporannya. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih Pak Mentor sudah bisa mendampingi Pak David. Ini kita meminta waktu weekendnya yang harusnya bersantai-santai ria, akhirnya kami undang untuk mendampingi Pak David. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Penguji, kita cukupkan sekian seminar atas nama Pak David Tribudi. Selamat sekali lagi dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Pak David bisa selesai melaksanakan tugasnya di Latsar kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.